Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa. Salam sehat, salam bahagia bagi sahabat wajar di mana saja Anda berada. Pada hari ini saya tampil beda ya guys. Tapi kelihatannya tema videonya juga berbeda. Nah, contohnya ini saya memakai udeng ya guys. Ini udeng atau pakaian adat daerah mana? Tolong nanti komen di kolom komentar ya guys. Dari mana saja Anda berada sehingga kami bisa mengetahui dan mengenali siapa Anda dan apakah itu benar nanti akan saya jawab sehingga oh ternyata wajar channel itu dari daerah ini. Oke, untuk selanjutnya guys, sesuai dengan judul video saya akan berbagi pengalaman. Tidak menggurui guys. Seperti yang apa saya alami gini guys ya. Saya membuat akun YouTube yang pada waktu itu mohon maaf saya buka ini di lupa saya guys. Eh pada tanggal 24 Juni 2022. Nah, pada tanggal 24 Juni 2022. Karena di tahun 2022 kebijakan YouTube itu syarat monetisasi mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kan maksimal waktu 1 tahun guys ya. Dan saya gabung di YouTube itu tidak terkonsep secara detail analisa khususnya tentang tema guys. Tentang tema video yang mau saya buat itu apa. Tentu kan akan berkaitan dengan kualitas video atau kualitas konten atau channel ya. Dan juga akan kelanjutan daripada channel wajar channel milik saya ini. Nah, di dalam pikiran saya guys ya, saya kayak nggak mampu lah ya. Orang desa tanpa bekal popularitas, tanpa bekal ilmu pengetahuan yang cukup, baik di dunia entertain maupun pengetahuan yang lain, apakah saya bisa? Tapi nekat. Kata orang Jawa itu bonek guys, bodoh nekat. Sehingga asal upload saja saya sudah. Asal upload saja. Temanya juga semerawut, tidak nyambung. Bahkan dari sisi tata bahasanya, belum editingnya, belum dari sarana kameranya, dan sebagainya sudah lah. Nah, dalam waktu berjalan beberapa kali video itu saya share guys ya. Ada yang nonton, maaf guys, ada yang nonton ya. 10, 20, belum ratusan itu. Sudahlah, pokoknya ketawa sendirilah. Begitu bangganya guys. Video saya dilihat orang gitu. Nah, lama-lama ternyata ada capek juga. Ada sedikit rasa jenuh ya. Nah, karena dalam pikiran saya kayak nggak mungkin saya bisa dimonet, ya. Kayak nggak mungkin saya bisa mencapai 1000 subscriber 4000 jam tayang dalam maksimal 1 tahun. Dan saya juga berpikir persyaratan untuk 1000 jam tayang, mohon maaf, 1000 subscriber 4000 jam tayang
nggak mungkin. Apalagi nanti menginjak di $10 pertama, bagaimana kita dapat kesempatan untuk verifikasi alamat segalanya melangkah ke $100. Sehingga dalam pikiran saya gini guys, wah namanya hal yang nggak mungkin ya, ya saya abaikan aja sudah. Nah, namun guys, saya sangat tidak menyangka ada satu video saya yang meledak guys. Jadi mencapai ribuan, di atas 50.000, dan sekarang pun juga mendekati ratusan ribu ya. Lagi pula mendatangkan subscriber sebelum 1 tahun itu sudah 1.000 lebih guys. Nah, selain itu ternyata saya dapat pemberitahuan melalui email ya, diterima di partner YouTube, diminta untuk verifikasi alamat, diminta untuk verifikasi pengajuan tentang pembayaran, tentang pengiriman rekening segalanya. Saya gubris guys, tidak saya gubris. Nah, habis itu mikir, tuh iya ya, saya memang gini guys, saya sering lihat YouTube ya, tutorial YouTuber besar, YouTuber yang terkenal kayak si Raffi Ahmad, Deddy Kombuser, dan video-video yang lain itu memang sering saya lihat. Selain saya cari informasi, saya juga belajar memang tentang dunia per YouTuban, kurang lebihnya seperti itu. Nah, habis itu beberapa video saya lihat atau di YouTube ya, perjuangan menuju monetisasi $10 pertama, $100 sampai itu ternyata sangat dicari. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, kenapa tidak saya teruskan gitu loh. Akhirnya saya coba untuk verifikasi alamatnya, mulai dari pajaknya, termasuk juga rekening banknya. Nah, selang berapa hari gitu guys ya, tidak begitu lama dari saya mengirimkan alamat itu ya, tidak begitu lama. Ada kurir dari pos guys, ada kurir dari pos, itu masih sekitaran jam 8 nyampe di rumah. Saya tengokin aja, Pak Pos itu. Habis itu ke belakang ngasihkan ya Google AdSense itu, PIN-nya itu ke istri saya. Saya ditunjukin ke saya karena takut ya istri saya kok ada semacam ini dari pos apa ini gitu. Saya bilang aja, oh itu PIN Google AdSense gitu. Oke, setelah itu saya taruh, saya diam aja guys. Nah, terus saya mikir, iya ya, ini kok saya abaikan aja, padahal saya melihat di YouTube Studio itu kan muncul guys ya tentang perform video kita, terus tentang pembayaran, terus tentang pemberitahuan persyaratan yang belum dikirim dan sebagainya. Nah, habis itu saya selesaikan semua hingga per hari ini guys, saya memang belum lolos untuk di $100 pertama ya. Tapi saya membuat video ini dalam rangka berbagi tentang perjalanan saya bagaimana daftar untuk menjadi partner YouTube. Yang akan nanti muncul sebuah kesimpulan guys ya. Seharusnya apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya, coba nanti kita ulas berikutnya. Cuma pesan saya guys, mungkin ada yang kurang baik ya. Apa yang saya lakukan dalam perjalanan ini jangan dipakai lah. Tapi paling tidak ini kalau toh ada motivasi yang baik, monggo dipakai. Kalau toh ada inspirasi, monggo diikuti. Nah, untuk selanjutnya guys, gini ya. Saya ingin sampaikan kepada khususnya YouTuber pemula yang masih menunggu 100 maksud kami 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang.
dan juga mungkin YouTuber pemula yang masih proses untuk verifikasi tentang alamat, tentang pembayaran, tentang pajak dan sebagainya. Atau mungkin YouTuber pemula yang sekarang juga mengejar $100 pertama. Atau YouTuber pemula sudah melalui $100 pertama tapi mengalami kendala karena view-nya menurun sehingga pendapatannya menurun atau paling enggak di stagnan ya. Jadi mungkin itu punya kesetaraan sejarah dengan saya. Yang perlu saya sampaikan terkait hal tersebut itu gini guys ya. Jadi kita memang harus pertama niat, tekad, semangat ya. Itu semua perlu kita barengi dengan pengamatan guys. Jadi sering-sering memang kita harus menonton YouTube bisa jadi YouTube itu tutorial. Tutorial itu kayak tutorial bagaimana kita bikin konten, tutorial bagaimana kita mengedit video atau mungkin yang lain. Nah, di situ kita amati guys, kita amati. Kalau kita sudah terjun di dunia YouTube ya, dalam melihat video tentu tidak harus tertarik kalau komedi karena lucunya, kalau mungkin tutorial dari para ilmuwan, daripada artis dan sebagainya tentang hal-hal baik dalam sisi keindahan. Tidak hanya itu guys. Kita harus bisa menjawab dua pertanyaan ya. Pertanyaan apa itu? Salah satunya kenapa channel ini berkembang atau besar? Kenapa channel ini kok sampai boleh dikata stagnan ya? Atau kerdil, nggak jalan. Nah, dua pertanyaan itu jawaban secara umum ya guys. Itu memang orang membuat konten, bikin channel, daftar di YouTube, masuk di YouTube, tidak melihat proses daripada orang yang berhasil. Tidak melihat proses akan besarnya para YouTuber yang besar. Dan tidak melihat sebab akibat daripada kegagalan channel-channel yang mungkin mengalami stagnan atau berjalan di tempat. Nah, terkait hal itu, coba mari kita kupas tuntas ya tentang mengapa ada YouTuber yang besar, ada YouTuber stagnan dan sebagainya. Oke, gini guys ya. Jadi segala sesuatu memang ada kaitan hubungan sebab akibat. Jadi sebab apa yang dilakukan, akibat apa yang didapat. Itu begini guys. Coba kita amati. YouTuber besar kayak Deddy Kompuser atau yang lain dah, tapi tidak hanya menyontohkan satu ya. Kenapa besar? Dia sudah punya modal guys. Modalnya apa? Minimal dia itu sudah punya modal popularitas. Pasti itu sudah nggak bisa tidak. Mungkin podcast atau YouTuber yang tentang keilmuan politik segalanya, ilmu hukum dan tata negara, karena dia itu punya modal ilmu pengetahuan. Contohnya siapa? Kayak podcastnya Abraham Samad ya, atau yang lain, masih banyak yang lain. Dia mengundang para profesor, diwawancarai. Ya memang yang ditanya itu memang seorang intelektual, yang tanya intelektual. Coba kalau kita yang tanya kepada seorang profesor, tanyanya kan dari mana mau kemana Pak? Kan cuma itu. Artinya YouTuber besar itu punya modal. Nah, dari mungkin ada popularitasnya, kecantikan, atau mungkin keahlian-keahlian yang lain. Nah, kalau memang YouTuber yang stagnan, salah satunya kurang bisa memahami sebab akibat akan kurangnya berjalan dan apa proses menuju keberhasilan. Tentu apa yang mau saya sampaikan ini terkait dengan keberhasilan para YouTuber besar guys. Oke guys, saya lanjutkan ya. Mohon maaf saya sambil minum kopi karena apa guys? Saya sekarang ini ada di tempat wisata.
yang mana pernah saya videokan di video saya sebelumnya, yaitu Pantai Beteng, Rajekusi. Nah, ini perahu guys, perahu yang sekarang lagi sandar atau dia lagi berhenti. Nah, kenapa saya memilih tempat ini? Saya seperti perahu ini guys. Perahu ini biasanya berlabuh di lautan sana ya. Ini lagi berhenti. Nah, tapi ini dalam rangka persiapan mau jalan lagi karena masih layak untuk jalan. Sehingga kami gambarkan kurang lebihnya saya seperti itu ya. Setelah saya monetisasi, ternyata semangat tergugah dan perahu pun harus jalan lagi dan jangan sampai berhenti. Karena apa guys? Ini benar-benar bukti bahwasanya saya telah dapat pin Google AdSense ya guys ya. Nah ini kalau saya buka, karena mohon maaf untuk pinnya kan ya memang itu milik saya atau kita secara pribadi guys ya. Oke, itu pembuktian. Akan saya teruskan tentang pembahasan yang mana kita perlu semangat guys ya. Setelah kita melakukan kajian, belajar dari beberapa YouTuber, menimbulkan sebuah pemikiran yang dalam tanda kutip itu kesimpulan. Kesimpulannya gini guys ya. Salah satu yang menjadi persyaratan, pertama kata tutorial YouTuber besar yang harus satu tema, dan juga kelengkapan lain dalam untuk penayangan. Salah satunya kita tampil sebagai diri kita sendiri guys. Ya, kita harus tampil sebagai diri kita sendiri dan jangan memaksakan tampil seperti orang lain. Gimana caranya? Dari pengalaman kita melihat YouTube yang saya sampaikan tadi, salah satu yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita tampil baik itu, gini guys, baik itu tidak sebatas hanya kalau YouTuber itu tampan kita harus tampan, enggak juga. Kalau seorang ilmuwan intelektual mungkin ilmu yang begitu luas, kita harus di atasnya atau menyamai ilmunya, enggak juga. Karena apa? Saya contohkan diri saya sendiri, ya enggak mungkin saya akan jadi profesor. Itu sudah enggak mungkin. Yang tampil jangan memaksakan diri seperti orang lain, bagaimana kita bisa tampil beda. Salah satu contoh, saya seorang petani, mau bikin konten, mau bikin channel, ya tentunya sesuai dengan profesi saya di pertanian. Bisa tampil bedanya seperti apa? Contoh lagi, mungkin petani bisa budidaya pertanian dengan memakai pupuk organik, tidak harus beli satu misal. Bisa jadi viral guys. Karena apa? Yang saya sampaikan ini bukan akan keberhasilan saya sebagai YouTuber, tapi saya punya contoh video saya yang view-nya banyak. Nanti akan saya sertakan guys ya. Nah, seperti dalam video saya ini yang saya sampaikan tadi, itu video yang pernah saya upload judulnya tip mencari bibit cacing dengan menangkap dari alam. Padahal guys, coba sampean ketik cacing. Muncul YouTuber-YouTuber besar tentang cacing. Sarannya cukup memadai. Tentang keilmuannya itu sangat akademis. Ya, saya baru pemula, kenapa bisa mendatangkan 1000 lebih subscriber dan puluhan ribu penonton hingga saya bisa mencapai atau saya bisa monetisasi sebelum batas akhir di selama 1 tahun. Ternyata memang saya lihat itu tampil beda guys. Bedanya di sini. Kalau di video-video yang lain, channel yang lain, ketika bicara cacing, bibit beli. Dan mungkin tentang cara perawatan, atau penjualan, tentang kegunaan, atau dan lain sebagainya.
Tapi tidak ada di video itu yang namanya bibit cacing menangkap dari alam. Akhirnya saya simpulkan gini guys, oh iya ya, kalau kita mau bikin channel, memilih tema, bagaimana kita bisa tampil beda. Dan jangan memaksakan kita tampil seperti orang lain. Saya contohkan lagi. Saya membuat channel tentang komedi, temanya komedi. Saya bisa acting, bahkan sama atau melebihi dengan YouTuber besar tentang komedi. Sehebat apapun saya, dia tertawa karena saya mengikuti langkah-langkah orang lain dalam acting, dia nggak mau tertawa lagi guys. Walaupun saya bilang jancuk ya, berulang kali, tidak akan tertawa. Karena komedi yang familiar di hadapan pemirsa YouTube itu sudah sering dilakukan oleh ya channel-channel besar itu. Sehingga saya harus tampil seperti apa. Contoh guys ya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menggurui karena saya bukan dosen ya. Saya tidak menghakimi karena ya saya memang bukan hakim. Jadi bukan dalam arti menyalahkan. Ini hanya berbagi guys. Berbagi seperti apa pengalaman saya dalam membuat channel dan upload video di YouTube ini. Ternyata seperti itu adanya, dan keberhasilan itu diawali dari niatan kesungguhan. Jadi usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Itu betul guys ya. Untuk itu monggo kepada khususnya YouTuber pemula, terus semangatlah untuk berkarya, untuk berinovasi sebagai konten kreator. Mungkin ada beberapa kekurangan bisa kita perbaiki. Toh kalau hal yang sudah baik bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan saya doakan dari sahabat-sahabat YouTuber pemula channelnya terus berkembang. Terus bisa memberikan inspirasi, motivasi, informasi kepada masyarakat luas, minimal ilmu yang baik juga akan mendatangkan kebaikan. Saya pikir itu saja dari saya guys ya. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya sebatas berbagi. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesalahan milik saya sebagai manusia biasa. Toh kalau ada hal yang benar itu milik Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.